Ya, sekarang kita akan membahas tentang sebuah fungsi. Apa itu fungsi? Jadi fungsi adalah suatu relasi atau penghubung yang menghubungkan setiap anggota himpunan pertama atau biasa disebut dengan himpunan asal ke tempat satu anggota pada himpunan kedua, atau himpunan kedua ini biasa disebut dengan himpunan kawan. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan. Jadi fungsi dan pemetaan itu sama ya. Jadi nanti akan ada dua himpunan, yang mana himpunan yang pertama ini biasa disebut dengan himpunan asal, atau ada yang menyebutnya dengan domain. Domain itu sendiri adalah sekumpulan seluruh anggota himpunan asal. Nah, ada beberapa anggota ya di dalamnya. Nah, yang biasa menjadi domain itu adalah X. Kemudian himpunan yang kedua ini yang disebut himpunan kawan. Sebutan lainnya adalah kodomain. Jadi kodomain ini adalah sekumpulan seluruh anggota himpunan daerah kawan. Nah, biasanya yang menjadi anggota kodomain itu adalah Y. Fungsi itu sendiri adalah sebagai penghubung antara himpunan asal ke himpunan kawan. Tapi menghubungkannya itu tidak sembarangan, yaitu setiap anggota bilangan himpunan pertama itu harus dihubungkan tepat satu anggota pada himpunan kawan oleh si fungsi ini. Coba saya akan sajikan dua buah pasangan domain kodomain biar kita bisa membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan. Jadi ini sama-sama punya penghubung atau relasi ya. Mana yang fungsi, mana yang bukan. Coba kita cek dari yang sebelah sini. Kalau dia fungsi, berarti harusnya setiap anggota himpunan asal itu harus terhubung. Coba kita lihat, ini setiap anggota himpunan asal kan semuanya terhubung. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, terhubungnya itu harus tepat satu anggota di himpunan kedua atau himpunan kawan. Coba kita lihat, yang anggota ini terhubung tepat satu di sini enggak? Ya, ini hanya ke sini. Sedangkan yang ini terhubung tepat satu di sini? Ya. Yang ini juga terhubung tepat satu di sini. Ini juga hanya terhubung satu di sini. Ini juga hanya terhubung satu di sini. Karena memenuhi semua syarat fungsi, berarti penghubung antara dua himpunan tersebut adalah sebuah fungsi. Sekarang yang ini, apakah dia juga fungsi? Kita cek saja, apakah setiap anggota himpunan pertama itu terhubung? Terhubung nggak? Ada yang nggak ya? Yaitu X4. Jadi ini bukan sebuah fungsi. Kemudian, apakah setiap anggota himpunan pertama itu terhubung tepat satu anggota himpunan kawan? Coba kita cek. Yang ini terhubung tepat satu di sini ya, berarti benar. Ini juga terhubung tepat satu ke sini. Sedangkan yang ini tidak terhubung tepat satu. Karena apa? Karena X3 ini ternyata selain terhubung ke Y3, dia juga terhubung ke Y4. Otomatis ini bukan fungsi. Jadi alasan dia bukan fungsi, tadi yang pertama apa? Ada domain yang mempunyai pasangan lebih dari dua. Yang kedua adalah ada domain yang tidak mempunyai pasangan atau yang tidak terhubung sama sekali. Kembali ke gambar ini. Jadi dari gambar ini kita bisa ambil informasi. Yang pertama adalah bahwa domainnya itu atau biasa disingkat dengan DF, ini domain fungsi. Domainnya itu adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian kodomainnya berarti yang berada di sini ya, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Kemudian ada satu lagi, yaitu range. Range itu adalah bagian dari kodomain, tapi dia itu punya pasangan. Berarti yang mana? Y1, Y2, Y4, dan Y6. Kemudian kita beralih ke notasi. Kalau kita membicarakan tentang notasi fungsi, itu yang dimaksud di sini adalah sebuah lambang. Jadi fungsi itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan lain sebagainya. Jadi nanti ada fungsi F, fungsi G, fungsi H, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya fungsi adalah sebagai penghubung atau sebagai pemetaan yang memetakan setiap anggota himpunan asal ke himpunan kawan. Jadi yang dihubungkan itu adalah X ke Y. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Di sini fungsi penghubungnya misalkan saja sebuah fungsi F. Jadi fungsi F ini yang akan memetakan X ke Y. Nah, untuk menuliskannya maka dapat ditulis seperti ini. Ini notasinya. Yang artinya apa? Bahwa fungsi F ini yang memetakan X ke Y. Nah, dalam sebuah fungsi untuk memetakan X ke Y itu biasanya menggunakan sebuah rumus. Nah, rumus itu disebut dengan Fx. Contohnya seperti ini. Misal diketahui sebuah fungsi F yang telah memetakan X ke Y seperti ini. Ini ada angka 1 dipetakan menjadi 2. Angka 2 dipetakan menjadi 4. Angka 3 dipetakan menjadi 6. Dan seterusnya. Kalian disuruh menentukan rumus fungsinya. Langsung kita jawab. Jadi tadi yang ditanyakan adalah rumus fungsinya, yaitu Fx. Yuk kita gambar lagi aja. Kalau kita lihat dari X ke Y, ternyata Y-nya itu kan 2 kalinya X. Ya enggak? Nih, ini kan 2 kalinya ini 2 kalinya ini, 6 juga 2 kalinya 3. Jadi rumus fungsi F-nya adalah 2X.
atau bisa ditulis dengan fx sama dengan 2x. Jadi fx ini adalah rumus untuk mencari hasil pemetaan dari x menggunakan fungsi f. Jadi rumusnya adalah 2x. Sedangkan hasil pemetaan x ternyata apa? Adalah y. Yang artinya apa? Bahwa rumus fx itu digunakan untuk mencari y. Misal, y di sini, ini kan berarti bisa kita cari dengan rumus fx yaitu 2x. Berarti tinggal 2 kali 1 akan ketemu y. Yang artinya y itu sama dengan fx. Kemudian contoh lagi, jika diketahui sebuah fungsi, sini fungsi f ya, yang memetakan x menjadi 2x plus 1, kalian disuruh untuk mencari range-nya atau hasilnya. Ya, kita jawab saja. Yang pertama tadi yang diketahui adalah fx-nya. Fx-nya itu adalah ya ini 2x plus 1, ini rumusnya. Kemudian domainnya. Dan yang satu lagi adalah kodomainnya. Jadi domain ini yang nanti menjadi x-nya. Kalau digambarkan seperti ini. Karena range adalah hasil pemetaan dari setiap domain, maka kita cari hasil pemetaan dari setiap domainnya. Yuk, kita mulai dari hasil pemetaan yang ini. Untuk mencari hasil pemetaan ini, berarti bisa kita tulis F1. Ini artinya adalah mencari hasil pemetaan 1 menggunakan rumus fungsi F. Rumus pemetaan atau rumus fungsinya apa? Ya ini ya, berarti kita masukkan saja X-nya. Menjadi 2 kali 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? 3. Ternyata hasil pemetaan 1 menggunakan rumus F itu adalah 3. Ini hasil pemetaannya yang ini. Kemudian kita cari hasil pemetaan dari 2. Berarti tinggal kita ganti saja. Hasilnya 5. Jadi hasil pemetaan 2 itu adalah 5. Yang terakhir hasil pemetaan 3, maka nanti hasilnya ya 7. Ini hasil pemetaan 3 adalah 7. Sehingga kita dapat peroleh range-nya itu yaitu yang mana? 3, 5, dan 7. Contoh soal lagi, misalkan diketahui rumus fx-nya adalah 2x plus 1, sedangkan rumus gx-nya adalah 3x min 2. Yuk kita kerjakan. Yang pertama dulu, ini g4, artinya apa? Artinya adalah disuruh mencari hasil pemetaan 4 menggunakan rumus fungsi g. Berarti kita pakainya yang ini, tinggal masukkan saja toh, 4-nya sebagai x, maka akan menjadi 3 kali 4 min 2. Hasilnya berapa? Ya 10. Jadi hasil pemetaan 4 menggunakan rumus fungsi g itu adalah 10. Kemudian yang kedua, ini cara membacanya. Hasil pemetaan 5 menggunakan rumus fungsi f. Fungsi f itu yang mana? Yang ini. X-nya 5, tinggal kita masukkan saja. 2 kali 5 plus 1. Hasilnya berapa? 11. Jadi hasil pemetaan 5 menggunakan rumus fungsi f adalah 11. Yuk selanjutnya, jadi selain menggunakan dua buah gambar lingkaran tadi, untuk menyajikan fungsi itu bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan tabel fungsi ataupun grafik. Contohnya seperti ini, diketahui ada fungsi f, domainnya ini, kalian disuruh untuk menyajikan secara tabel fungsi dan grafik. Yang pertama, yuk kita membuat tabel fungsinya dulu. Jadi kita gambar tabelnya seperti ini. Jadi yang sebelah sini itu kalian isi dengan domain sebagai x. Kemudian yang sebelah sini nanti kalian isi dengan hasil pemetaannya menggunakan rumus 2x min 1. Ya, yang ini dulu kita mau mencari hasil pemetaan dari 1 menggunakan fungsi f. Berarti tinggal kita masukkan saja ya. 2 kali 1 min 1. Hasilnya berapa? 1. Ya, yang ini hasil pemetaan dari 2 menggunakan fungsi f. Hasilnya berapa? 3. Sedangkan yang ini hasilnya 5. Hasil yang ini ya 7. Sedangkan yang ini 9. Jadi semua yang berada di sini adalah range atau hasil pemetaan. Nah, sekarang kita akan menyajikannya dalam bentuk grafik. Yang sebelah sini kita gunakan untuk Y. Yuk kita gambar yang pertama. Ini ketika X-nya 1 dipetakan menjadi 1. Berarti ketika X-nya 1 dipetakan menjadi 1. Jadi titiknya berada di sini. Jadi titik yang berada di sini itu nanti akan menunjukkan bahwa ketika domainnya 1 itu nanti hasil pemetaannya adalah 1. Kemudian yang kedua, ketika X-nya 2 maka hasil pemetaannya adalah 3. Kita gambar saja. Ketika X-nya 2 hasil pemetaannya adalah 3. Berarti titiknya ada di sini. Kemudian ketika X-nya 3, hasil pemetaannya adalah 5. Titiknya di sini. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Titiknya berada di sini. Karena ini sebuah titik, maka saya kasih nama saja ya. Ini titik 1,1, ini titik 2,3, ini titik 3,5, 4,7, 5,9. Karena pemberian nama titik itu kan X, Y. Ini berarti ketika titiknya itu berada di sini, ini menunjukkan bahwa domainnya itu 1, range-nya itu 1. Ketika titiknya berada di sini, ini juga menunjukkan bahwa domainnya itu 2, range-nya itu 3, dan seterusnya. Yang artinya bahwa di dalam grafik yang akan menjadi domain itu hanya X yang terpakai. Di sini yang terpakai hanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan range-nya itu ya juga hanya Y yang terpakai. Berarti yang mana? Ya, ini 1, 3, 5, 7, 9.
Kemudian jenis-jenis fungsi. Jadi jenis-jenis fungsi itu ada banyak ya, tapi di sini saya hanya menampilkan 3 buah jenis fungsi. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear itu apa? Jadi ciri-ciri fungsi linear itu variabelnya berpangkat 1 atau bisa dikatakan tidak punya pangkat. Karena biasanya pangkat 1 kan tidak ditulis. Misalkan saja x pangkat 1 itu kan cukup ditulis x. Kemudian notasinya, jadi untuk fungsi linear itu biasanya rumusnya adalah ax plus b atau bisa ditulis seperti ini. Nah, di sini variabel x-nya itu kan tidak punya pangkat. A-nya itu adalah koefisien dari X, B-nya itu adalah konstanta. Kemudian ciri-ciri gambarnya. Jadi kalau fungsi linear ini kita gambar dalam sebuah grafik atau kita sajikan dalam sebuah grafik, maka nanti akan berupa garis lurus. Cara menggambarnya itu sama ketika kita menggambar persamaan linear dua variabel. Yang pertama, mencari titik potong di sumbu X. Itu berarti Y-nya adalah 0. Karena seluruh titik yang berada di sumbu X itu pasti mempunyai Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, mencari titik potong di sumbu Y, yang artinya X-nya itu 0. Karena semua titik yang berada di sumbu Y itu pasti akan mempunyai X sama dengan 0. Kemudian langkah terakhir, karena ini adalah fungsi linear, maka tinggal kita menggambar sebuah garis lurus yang melewati kedua titik potong tersebut. Yuk kita praktekkan. Contoh, gambarkan atau sajikan fungsi tersebut ke dalam grafik. Kita gambar saja. Ini jelas ya, ini adalah fungsi karena variabelnya tidak mempunyai pangkat. Nah, karena di sini domainnya itu tidak ada, beda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu domainnya itu hanya dibatasi 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kalau tidak ada satupun domain di sini, artinya apa? Ya berarti domainnya itu adalah seluruh X, bilangan real. Bilangan real itu kan ada banyak, entah itu bilangan bulat, pecahan, desimal, dan sebagainya. Jangan lupa ya, kalau fx itu sama dengan Y. Kenapa? Karena rumus fx ini adalah untuk mencari Y. Yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X-nya. Kalau titik potong sumbu X, berarti apa tadi? Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan saja. Kita masukkan Y sama dengan 0 ke rumus tadi. Kita ganti Y-nya dengan 0. Pengerjaannya seperti biasa. Yang bervariabel itu kita pindah ke ruas kiri. Yang tidak bervariabel kita pindah ke ruas kanan. Nanti hasilnya adalah X sama dengan min 2. Kemudian kita cari titik potong di sumbu Y. Kalau titik potong di sumbu Y, berarti apanya yang 0? X-nya. Kita masukkan saja. X-nya kita ganti dengan 0. Otomatis yang sebelah sini hilang ya. Maka ketemu Y sama dengan 4. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menggambar. Kita gambar dulu. Titik potong di sumbu X berada di mana? X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 itu di mana? Ya, di sini. Kemudian kita cari titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y berada di Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 itu yang mana? Ya, di sini titiknya. Setelah itu tinggal kita hubungkan kedua titik dengan sebuah garis lurus. Jadi ingat ya, ini garisnya tidak hanya segini. Jadi garis ini sebenarnya bisa memanjang sampai tidak terhingga. Loh, kenapa kok beda dari yang tadi, Pak? Ya beda. Kalau yang tadi itu, ini kan domainnya cuma 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi domainnya itu hanya ada 5 angka saja, sehingga grafiknya hanya berupa 5 buah titik. Sedangkan ini kan domainnya seluruh bilangan X, yang artinya ya bilangan bulat ikut, bilangan pecahan ikut, bilangan desimal ikut, dan lain sebagainya. Itu kan banyak banget. Kalau yang ini kan 1,5 nggak ikut, ya kan? Misalkan saja 0,4 punya titik di sini, 0,5 punya titik di sini. Nah, karena saking banyaknya domain, maka titik yang dihasilkan itu sangat banyak. Sampai-sampai semua titik itu saling berdekatan dan seolah-olah menjadi sebuah garis gitu loh. Makanya kalau di matematika itu pengertian garis adalah kumpulan beberapa titik yang saling berdekatan gitu loh. Jadi misalkan titik yang berada di sini, ini berarti domainnya adalah 2, range-nya adalah 8 gitu ya. Kalau titiknya berada di sini berarti domainnya 1,5, range-nya adalah 7 dan lain sebagainya. Ya, kembali lagi ke grafik ini. Jadi kalau ditanya, titik potong di sumbu X-nya itu adalah titik berapa? Yaitu titik min 2,0. Karena X-nya itu min 2, nah tadi kan Y-nya adalah 0. Begitu juga kalau ditanya titik potong sumbu Y-nya itu berapa? Yaitu titik 0,4. Karena apa? Y-nya itu 4, X-nya 0. Kalau titik kan X, Y. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Nah, di sini harusnya kalian sudah mengerti. Kuadrat itu berarti pangkat 2. Jadi ciri-ciri fungsinya itu adalah variabelnya itu berpangkat 2. Nah, notasinya ini, yang mana A itu nanti adalah koefisien dari X pangkat 2, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Sedangkan gambar grafiknya itu mempunyai ciri-ciri berupa parabola. Jadi gini, nah melengkung seperti ini.
Jadi melengkung ke bawah, ada yang melengkung ke atas. Nah, untuk menggambarkannya, itu seperti cara menggambar persamaan kuadrat dua variabel. Jadi yang pertama, kita cari titik potong sumbu X. Sama ya, seperti tadi. Kemudian yang kedua, mencari titik potong di sumbu Y. Nah, yang beda apa? Karena ini gambarnya adalah melengkung ke bawah atau melengkung ke atas, yang pastinya akan mempunyai titik puncak atau titik lembah. Sama saja ya, cara mencari titik puncak ataupun titik lembah, intinya sama. Nah, untuk mencari X puncak, itu bisa kita cari dengan rumus min B per 2A. Sedangkan Y puncaknya itu bisa kita cari dengan memasukkan titik puncak yang tadi sudah kita dapat ke dalam rumus fungsi. Nah, setelah ketemu tiga-tiganya, barulah kita membuat garis melengkung yang melewati semua titik ini. Nah, sedangkan untuk fungsi rasional, ini saya tidak akan membahas terlalu banyak. Intinya kalau fungsi rasional ini ciri-cirinya adalah mempunyai penyebut bervariabel. Sedangkan ciri grafiknya, nanti gambarannya seperti ini. Nah, contoh, gambarlah atau sajikan fungsi f(x) ini ke dalam grafik. Ini jelas ya, ini adalah fungsi kuadrat. Karena variabelnya mempunyai pangkat 2 atau pangkat kuadrat. Ya, seperti biasa, kalau tidak ada domain yang tertulis, maka domainnya itu nanti adalah seluruh X, di mana X-nya itu adalah seluruh bilangan real. Seperti tadi ya, jangan lupa kalau f(x) sama saja dengan Y. Karena ketika kita mencari hasil pemetaan dari X menggunakan rumus ini, sama saja kita mencari Y. Langkah pertama, kita cari titik potong sumbu X-nya, yang artinya Y-nya itu sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. Ya sudah, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Kita balik saja biar mudah. Jadi kalau ada seperti ini, cara mengerjakannya adalah dengan memfaktorkan. Ingat ya, kalau koefisien X kuadratnya itu 1, maka kita tulis saja seperti ini. Kemudian kita cuma harus fokus pada dua angka ini. Yang satu adalah koefisien dari X dan yang satu adalah konstanta. Maka kita cukup mencari dua angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya positif 5. Tapi kalau kita jumlahkan itu hasilnya min 6. Kira-kira angka berapa? Kita cari dulu angka-angka yang berpeluang jika dikalikan itu ketemunya 5. Berarti 1 dan 5. Tidak ada yang lain ya. Apakah 1 dan 5 ini ditambahkan hasilnya negatif 6? Tidak ya. Berarti perlu apa biar negatif 6? Yang ini negatif, yang ini negatif. Karena kalau negatif 1 ditambah negatif 5, itu hasilnya adalah negatif 6. Sedangkan negatif 1 kalau dikalikan negatif 5, itu juga hasilnya adalah 5. Maka sudah ketemu. Angkanya adalah negatif 1 dan negatif 5. Kalau sudah difaktorkan, maka ini artinya kan seperti ini. Kita harus mencari X supaya ketika dimasukkan ke sini, itu hasilnya adalah 0. Nah, kalau yang ruas kanan ini kan artinya perkalian antara X-1 dengan X-5. Kalau perkalian, otomatis biar sini 0, berarti salah satu harus menghasilkan 0 kan? Misalkan yang sini nanti ketemunya 0, boleh yang ini, boleh yang ini. Karena kalau yang sebelah sini hasilnya 0, maka 0 kali ini, ya hasilnya tetap 0. Karena kalau 0 dikalikan berapapun, ya hasilnya tetap 0. Supaya yang sebelah sini itu hasilnya 0, maka X-nya itu harus sama dengan 1. Jadi min 1-nya yang tadi di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan ya. Coba kita masukkan, kalau X-nya 1, kan 1 min 1 sama dengan 0. Jadi benar ya. Atau boleh juga yang sini yang ketemunya 0, karena nanti X min 1 dikali 0 itu tetap hasilnya adalah 0. Nah, supaya X min 5 ini menghasilkan 0, maka X-nya harus berapa? Ya 5, karena nanti 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. X min 1 dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Dan setelah ketemu X, maka kita cari titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y itu X-nya adalah 0. Kita substitusikan saja X sama dengan 0 ke rumus fungsi. Kita ganti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, otomatis kalau 0 kuadrat, ini hasilnya 0, berarti nanti hilang. Kemudian min 6 kali 0, ini juga nanti habis atau hilang, karena min 6 kali 0 itu hasilnya 0. Ini yang tersisa, yaitu 5. Jadi ketemu Y sama dengan 5. Kemudian titik puncaknya. Kita singgung dulu ke bentuk fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu seperti ini ya. Nah, kita tinggal pasang-pasangkan saja. Oh, berarti yang A itu yang sebelah sini. Berarti A-nya adalah 1. B-nya itu yang sebelah mana? Yang sebelah sini. B-nya itu adalah min 6. Loh, Pak, ini kan positif. Ini negatif. Ya, ini kan sama saja seperti ini. Karena positif ketemu negatif akan menjadi negatif. Kan sama saja. Nah, sedangkan C-nya ini adalah konstanta. Berarti 5 ini. Nah, untuk mencari titik puncak, berarti kita harus mencari X puncak dan Y puncak. Untuk X puncak kan sama dengan min B per 2A. Berarti akan sama dengan min B. B-nya berapa? Min 6 dibagi 2A. A-nya berapa? 1. Berarti 2 kali 1.
yang atas ini menjadi 6, yang bawah menjadi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu X puncak, tinggal kita mencari Y puncak. Nah, Y puncak yaitu tinggal kita substitusikan X puncak ke dalam rumus fungsi. X puncaknya itu tadi 3, maka kita masukkan 3, hasilnya adalah min 4. Jadi ketemu titik puncaknya itu adalah 3, min 4. Setelah itu kita gambar titik potong di sumbu X-nya. Ini ada 2 ya. Yang pertama itu terjadi di X sama dengan 1. Nah, di sini. Kemudian yang satu adalah kemudian titik potong sumbu Y-nya. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 ini. Titik puncaknya di 3, min 4. 3, min 4 itu di mana? Oh, ternyata titiknya berada di sini. Kalau semua titiknya sudah kita gambar, tinggal kita gambar garis lengkungnya. Garis lengkungnya itu harus melewati semua titik itu. Nah, ini juga sama seperti tadi. Jadi kalau saya perpanjang, semakin ke kiri terus, dan juga semakin ke atas. Kalau yang ini juga semakin ke kanan dan juga semakin ke atas. Gitu ya. Nah, kalau ditanya titik potong di sumbu X-nya itu di titik berapa? Titiknya ada 2 ya. Yang ini berarti ini adalah titik 1,0 karena X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian yang satunya itu adalah titik 5, karena X-nya 5, Y-nya 0. Kemudian titik potong di sumbu X-nya berapa? Jadi titik potong di sumbu X-nya itu adalah 0,5 karena Y-nya 5, X-nya 0.